Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar? Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bagi kita yang akan segera memasuki aktivitas pada pagi hari ini, biarlah kita juga memulainya bersama dengan Tuhan. Saya, Pendeta Yuliana Parapatlende, pada saat ini sedang melayani di GPIB RN Jakarta Utara. Kita berada dalam program Morning Call. Untuk itu, kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ucapan syukur yang tulus kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Karena siapakah kami ini, Engkau mempercayakan hari baru untuk kami nikmati. Kami akan melaksanakan banyak aktivitas hari ini, tapi kami akan memulainya bersama dengan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu menarangi jalan kami, sehingga hari baru yang terberi ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Berfirmanlah atas kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 22, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu. Dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu, dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari atau mungkin kita juga menyadarinya, bahwa kita sedang berada dalam sebuah dunia yang pura-pura tidak tahu. Itu terjadi di mana-mana. Dan saudara, pura-pura tidak tahu ini ada di lembaga pengadilan. Pura-pura tidak tahu juga ada di kantor, ada di perjalanan kehidupan kita. Dan sikap pura-pura tidak tahu ini kadang kita antisipasikan supaya kita tidak direpotin. Sehingga kita pura-pura tidak tahu saja, daripada kita harus menolong, mending pura-pura tidak tahu supaya menghindari untuk menolong sesama. Itu baru tentang menolong sesama. Tetapi ada juga orang yang pura-pura tidak tahu. Kita lakukan atau orang lain lakukan karena menganggap bahwa itu bukan masalah kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya akan kemukakan beberapa sikap kenapa kita berpura-pura tidak tahu. Yang pertama, kita sudah punya acara atau deadline pekerjaan yang padat. Sehingga kalau kita menolong sesama kita pada jam-jam itu kayaknya mengganggu jadwal acara kita.
Saya kasih contoh. Ketika Tuhan mengemukakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Mereka berada di jalan yang sama, para imam, para Lewi, dan pada saat itu mereka melihat orang yang dirampok, yang terkapar di jalan itu mereka lihat. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka berusaha menghindar, pura-pura saja tidak tahu. Toh yang mereka kerjakan adalah hal yang rohani. Mereka akan bekerja di Bait Allah. Dan itu juga menurut pandangan bahwa pasti mereka diberkati. Tetapi ada orang Samaria yang tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Dan Yesus mengatakan bahwa siapakah sesamamu manusia? Ya, orang yang murah hati itu, orang Samaria itu. Jadi saya mau katakan bahwa kenapa kita berpura-pura tidak tahu? Karena kita terlampau sibuk. Kita takut jadwal acara kita terganggu. Bahkan untuk hal-hal rohani. Yang kedua, kenapa kita berpura-pura tidak tahu? Kita tidak mau direpotin. Kita punya alasan bahwa ada yayasan kemanusiaan, ada gereja, ada orang lain yang bisa menolong. Kenapa harus saya? Karena kita tidak mau direpotin. Pemikiran seperti ini adalah sikap yang menghindari untuk tidak mau menolong. Saya nggak tahu apakah kita masuk kategori itu, tapi mungkin pernah kita lakukan. Lalu kenapa kita berpura-pura tidak tahu? Yang ketiga, kita tidak punya hati, alias hati kita sudah beku. Kenapa? Loh, saya kan juga punya persoalan, saya juga punya masalah, saya juga punya kebutuhan. Ngapain saya harus menolong? Sikap ini kadang-kadang tanpa kita sadari terlontar dari mulut bibir kita. Kenapa saya harus menolong? Saya juga punya kebutuhan. Yang keempat, kenapa kita berpura-pura tidak tahu? Kita takut, menutupi takut kita. Ya, saya kasih contoh yang dilakukan Petrus. Dia pura-pura tidak mengenal Yesus. Kenapa dia takut? Yesus saja, gurunya, berhadapan dengan penderitaan seperti itu. Kalau dia bersahabat dengan Yesus atau mengakui bahwa Yesus adalah gurunya, dia juga ada di pengadilan itu. Jadi Petrus berpura-pura tidak tahu, saking takutnya. Lebih baik pura-pura tidak tahu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali kita ke pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau katakan bahwa kalau kita teliti Ulangan 22 ayat 1 sampai 3 ini. Di sini Musa mau mengingatkan umat Israel yang akan segera masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu. Tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Musa tidak saja mengungkapkan tentang aturan-aturan ibadah, tetapi Musa mengungkapkan tentang aturan-aturan yang seharusnya dilakukan oleh umat Allah bagi sesamanya. Musa mengingatkan kembali umat yang akan segera masuk ke tanah Kanaan. Musa mengulangi, mengingatkan, menghimbau kepada umat yang akan masuk
di negeri Kanaan, di mana mereka tidak lagi dalam perjalanan, tetapi mereka stay di situ, dan mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka akan bekerja, mereka akan melakukan banyak hal di tempat di mana tempat itu diberikan bagi mereka. Dan bukan tidak mungkin mereka asik dengan diri mereka, mereka fokus dengan diri mereka, dan mereka bisa melakukan sikap berpura-pura tidak tahu. Sehingga Musa mengungkapkan, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau berpura-pura tidak tahu. Saudara, itu untuk domba dan lembu yang tiba-tiba kau sedang berjalan dan melihatnya, kau harus menolongnya. Lalu kalau kau tidak tahu siapa pemiliknya, pulang, rawat di rumahmu, dan kalau pemiliknya datang, berikanlah. Ternyata bukan domba dan lembu saja, tetapi pakaian pun yang punya orang engkau harus. Jangan sampai berpura-pura tidak tahu. Engkau harus menjaganya. Dan kalau pemiliknya datang, engkau harus memberikannya. Saudara-saudaraku, di sini kita melihat suatu aturan yang Musa mau dikerjakan oleh umat Tuhan yang akan segera masuk negeri Kanaan. Mereka akan sibuk membangun diri mereka, rumah mereka. Mereka akan melakukan banyak hal yang tadi saya katakan, mereka akan fokus bisa pada diri mereka sendiri. Sehingga untuk hal-hal ini mereka bisa masuk kategori sebagai orang yang berpura-pura tidak tahu. Nah, sekarang kita berada dalam pagi yang Tuhan berikan. Kita sudah mulai dengan jadwal pekerjaan yang kita sudah susun dengan sangat baik. Dan ketika kita menyusunnya itu, kita tidak mau ada yang menghalanginya. Sehingga kesibukan-kesibukan ini membuat kita fokus hanya pada kesibukan itu. Dan bukan tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang berpura-pura tidak tahu. Untuk itu, dari firman Tuhan ini mari kita belajar. Mengapa Tuhan mau supaya kita jangan berpura-pura tidak tahu? Karena sikap berpura-pura tidak tahu itu akan membentuk kepribadian kita yang suka berbohong. Saya tidak lihat. Loh, gimana saya bisa menolong? Kalau kita membangun sikap berpura-pura tidak tahu, lama-lama kita akan menjadi orang yang berbohong. Saya kan lagi sibuk. Ya mau gimana lagi? Ya saya nggak lihat. Mengapa Tuhan melarang kita untuk berpura-pura tidak tahu? Yang pertama tadi, kita akan membangun sikap yang berbohong. Yang kedua, kita akan mempunyai sikap yang egois. Lama-lama kita menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan betapa berbahayanya. Karena lama-kelamaan kita akan mati rasa terhadap apa yang diderita orang lain. Mengapa Tuhan melarang kita jangan sampai berpura-pura tidak tahu? Karena kita akan mengembangkan sikap tidak bertanggung jawab. Semua yang kita alami hari ini itu atas perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahi hari pada kita, kesibukan bagi kita, bukan berarti membuat kita tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Bayangkan saja ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara
sibuk. Kita asal mendengar cerita anak-anak kita tidak peduli. Asal saja mendengar, dan itu akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Tuhan mau supaya kita jangan berpura-pura tidak tahu. Yang kedua, kita harus mengambil inisiatif untuk menolong. Kita sibuk. Saya mau katakan bahwa orang Samaria itu juga sibuk. Dia juga punya deadline yang harus dia lakukan. Tetapi tidak mematikan kemanusiaannya untuk menolong. Jadi, kita harus berinisiatif untuk menolong, melatih diri kita untuk menolong. Karena Tuhan mau kita mempunyai hati yang murah hati terhadap sesama. Yang ketiga, mengapa kita enggan menolong? Kita lihat kenyataan yang ada, seringkali orang terjadi persoalan-persoalan di perjalanan, penderitaan-penderitaan yang orang alami. Kita bisa mengambil HP kita mulai memvideokan semua. Gambar itu memviralkan, tetapi hanya sampai pada penonton. Tetapi tidak mengambil tindakan untuk menolong. Jangan sampai kita berada dalam posisi itu. Mari, kembangkanlah sikap kemanusiaan kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Seharusnya kita juga bisa menjadi orang-orang yang menolong orang lain. Bersyukurlah bahwa Tuhan mau supaya kita tidak berpura-pura tidak tahu. Karena apa? Karena Tuhan mau kita juga bisa memanusiakan manusia. Karena kita sudah diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari yang sudah Tuhan berikan ini. Terpujilah Tuhan dan selamat beraktivitas pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan. Kami boleh bekerja, melaksanakan banyak hal, merencanakan banyak hal. Tapi lewat kebenaran firman-Mu, berilah kami kemampuan di tengah kesibukan kami. Kami juga tahu, kami harus menolong sesama kami. Kami harus bermakna, sebagaimana Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami. Kami berdoa untuk para ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan, mereka bersemangat, bersukacita dalam pekerjaan. Tetapi mereka juga boleh terus melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai pelajar, sebagai pekerja, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, ini kami. Masukilah kehidupan kami dengan kekuatan, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan deadline tugas ini, kami mau melakukannya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami juga mau menjadi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh menolong, karena Tuhan sudah memberikan pertolongan keselamatan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Jamah, tolong sehingga mereka juga boleh memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang sehat, termasuk kami, biarlah kami juga boleh memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah, dan kehidupan yang masih Tuhan berikan ini memampukan kami untuk terus berkarya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk hari ini. Peganglah erat tangan kami, sehingga kami memasuki jam-jam kehidupan ini dengan bermakna bagi sesama kami.
Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Tuhan dan Allah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.